Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ralfansyah, MY dengan NPM 101214778 dari kelas C12. Di sini saya akan mempresentasikan metode presentasi persuasif antara pengusaha dan investor untuk mencari suntikan dana untuk perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pengusaha akan mempresentasikan proposal bisnis kepada investor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu. Sudah terlihat? Sudah. Untuk yang pertama, untuk proposal bisnis ini, perusahaan kami bernama Thrift Shop Online Jinjuke. Adapun latar belakang didirikannya perusahaan ini yaitu gaya hidup remaja pada zaman sekarang sudah begitu konsumtif. Karena keinginannya mengikuti zaman untuk diterima dan menjadi pusat perhatian di lingkungannya, biasanya remaja berusaha untuk mengikuti tren pakaian kekinian. Misalnya dengan mengonsumsi pakaian dengan merek terkenal dan terbaru dengan cara berbelanja. Perilaku konsumtif ini selain merugikan diri, juga dapat merugikan lingkungan karena limbah pakaian yang dapat menimbulkan polusi. Maka dari itu, dengan thrifting, kita dapat mengurangi pencemaran limbah pakaian, serta dapat membeli pakaian dengan merek terkenal dengan harga yang terjangkau. Untuk profil usahanya, Jinjuke adalah sebuah toko online yang bergerak dalam bidang fashion, lebih tepatnya menawarkan thrift cost. Kami sendiri telah terbentuk sejak tahun 2019 dengan alamat Jalan Jati Utama, Blok R9 nomor 16, Argasi Permai. Adapun visi kami yang pertama adalah mengurangi limbah pakaian di Indonesia, dan yang kedua mengurangi dampak fast fashion di Indonesia. Selanjutnya untuk misi kami, yang pertama adalah menjual barang pre-love yang masih terjamin kualitasnya, dan yang kedua menarik minat masyarakat untuk melakukan thrifting. Adapun contoh produk kami, yaitu produk yang kami jual antara lain sweater, kemeja, t-shirt, bonek, dan celana. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, kita jual dengan harga 85.000 dan yang kedua dengan harga 60.000. Untuk kelebihan perusahaan kami, yang pertama ada barang yang dijual adalah barang yang terpilih. Yang kedua, ada alternatif bagi yang ingin membeli branded tas dengan harga yang terjangkau. Dan yang ketiga yaitu keuntungan yang cukup besar. Adapun kelemahan perusahaan kami, yang pertama memakan waktu yang lama saat menilai barang. Yang kedua, tidak ada standar harga jual. Dan yang terakhir, yaitu kemungkinan mendapat produk yang cacat. Target pasar kami ada dua. Yang pertama ada remaja dengan jangka umur 15-18 tahun dan dewasa 19-28 tahun. Untuk media pemasarannya, kami menggunakan Instagram, Shopee, dan WhatsApp. Untuk laporan keuangannya, untuk bulan Mei ini kita mengeluarkan modal 500.000 dengan rincian pengeluaran dengan 400.000 kita dapat 20-25 pieces, laundry Rp40.000, plastik Rp20.000, dan biaya operasional Rp10.000. Maka total pengeluarannya kita sebesar Rp470.000. Untuk omset toko bulan Mei sendiri kita mendapat Rp1.015.000. Untuk traksinya, kami tumbuh stabil sejak awal didirikan 4 tahun yang lalu dengan pertumbuhan sebesar 10% setiap tahunnya. Untuk pengembangan bisnis, kami akan berencana untuk merambah ke bidang rework clothes, di mana kami akan memodifikasi pakaian yang sudah ada agar nilai harganya meningkat dan menciptakan pakaian dengan desain yang baru dan untuk masalah yang kami hadapi untuk mengeksekusi rencana ini yaitu tidak adanya dana. Sumber kekhawatiran terbesar bagi kami adalah cara untuk membiayai rencana tersebut. Maka dari itu solusinya kami membutuhkan perusahaan kami menerima suntikan dana dari investor untuk melaksanakan rencana tersebut. Pasti Ibu bertanya mengapa saya harus menginvestasi kepada perusahaan ini. Dapat dilihat dari data yang sebelumnya, dalam 4 tahun terakhir ini kami terus
keuntungan kami terus bertambah dan bisa dikatakan stabil. Jadi apalagi tren thrifting saat ini terus-menerus menjadi populer, maka prospek bisnis ini akan berkembang terus dan menghasilkan untung bagi para investor. Untuk pertanyaan yang berikutnya, berapa dana yang dibutuhkan? Untuk detailnya kami membutuhkan investasi sebesar 5 juta rupiah dengan rincian untuk pengeluaran produk sebesar 3 juta rupiah, modifikasi pakaian kita kemungkinan untuk 10 barang atau 10 pieces dengan harga 1 juta rupiah, laundry 50.000 rupiah, plastik 30.000 rupiah, dan biaya operasional 70.000 rupiah, maka total pengeluarannya yaitu 4.150.000 rupiah. Untuk estimasi profit, kami memperkirakan keuntungan yang didapatkan jika perusahaan kami menerima suntikan dana sebesar 5 juta akan memperoleh 10 juta per bulannya. Untuk persentase saham yang saya tawarkan yaitu 5 juta untuk 10% dari saham perusahaan. Di sini ada tim kami, ada saya sendiri sebagai pemimpin perusahaan, ada Novianti Nurjana sebagai model, dan Damalati Pandu sebagai fotografer. Untuk menghubungi kami bisa ada nomor telepon dan email saya. Baik, sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Bapak Raden, Baik, dipersilakan Bu. apa strategi Bapak dalam agar menghasilkan produk? Untuk strategi kami sendiri, ya seperti yang tadi dipresentasikan, bahwa salah satu strateginya yaitu untuk merambah ke bidang rework clothes, yaitu kami akan memodifikasi pakaian yang sudah ada agar menghasilkan desain yang baru dan unik. Dari rencana kami ini, kami berencana akan merambah target pasar yang baru. Jadi profit kami, keuntungan kami akan semakin meningkat. Saya tertarik, tetapi jika sahamnya presentasinya 10% itu terlalu kecil. Bagaimana kalau dinaikkan menjadi 20%? Bagaimana kalau begini Bu, kita naikkan menjadi 35% dengan investasi di double. Jadi investasi sebesar 10 juta rupiah dengan presentasi saham 35%. Baik, boleh kalau seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya bisa hubungi saya dengan lewat email atau nomor telepon. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu.